Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Andin Mutiara, bisa dipanggil Andin. Saya dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang konflik dari tokoh sosiologi yaitu George Simmel. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan biografi dari George Simmel. George Simmel adalah seorang filsuf Jerman dan salah seorang pionir dalam menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Ia lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1918. Simmel lahir di Berlin dan belajar di sana. Juga, ia memasuki Universitas Berlin pada tahun 1876 yang mempelajari psikologi, sejarah, filsafat, dan bahasa Italia. Kemudian, ia juga bekerja sebagai dosen di beberapa universitas dalam akademisnya. Sebagai dosen, Simmel dikritik karena tema-tema pemikirannya yang tidak sesuai dengan gaya yang lazim. Selain itu, gaya menulis Simmel juga dipandang tidak sesuai dengan standar yang ada. Tujuan pembelajaran kali ini untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran George Simmel tentang konflik. Dalam pemahaman George Simmel, konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antar individu maupun kelompok. Namun menurutnya, konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antara individu maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi Simmel, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antar individu maupun kelompok. Kemudian, Simmel membedakan beberapa jenis konflik yang dapat menimbulkan akibat sosial yang berbeda, yaitu konflik perbandingan antagonistis, konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, konflik antar pribadi, konflik dalam hubungan intim, dan sebagainya. Namun, konflik menjadi suatu yang positif bagi kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan mengarah kepada suatu penyelesaian. Ada beberapa bentuk dan kemungkinan arah penyelesaian konflik, yaitu penghapusan dasar konflik, kemenangan satu pihak di atas penerimaan kekalahan oleh pihak lain, kompromi, perdamaian, atau bahkan ketidakmampuan untuk berdamai. Sebuah konflik kepentingan dalam beberapa asosiasi selamanya paling tidak laten, yang berarti bahwa legitimasi wewenang selalu berbahaya. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam pengertian bahwa mereka direfleksikan dalam harapan atau peran yang melekat pada posisi. Individu-individu tidak mempunyai internalisasi harapan-harapan ini. Jika mereka menduduki posisi pemberian, kemudian mereka akan individu-individu tidak mempunyai internalistis harapan-harapan ini. Jika mereka menduduki posisi pemberian, kemudian mereka akan berlakukan dalam cara yang diharapkan. Individu-individu dibiasakan atau disesuaikan terhadap peran mereka ketika mereka menyambung konflik antara superordinat dan subordinat. Kepentingan manifest adalah kepentingan laten yang menjadi dasar. Tugas utama teori konflik adalah menganalisis hubungan antar kepentingan laten dan manifest. Individu-individu tidak mempunyai internalistis harapan-harapan ini. Jika mereka menduduki posisi pemberian, kemudian mereka akan memperlakukan dalam cara yang diharapkan. Individu-individu dibiasakan atau disesuaikan terhadap peran mereka ketika mereka menyambung konflik antar superordinat dan subordinat.
Kepentingan manifest adalah kepentingan laten yang menjadi dasar. Tugas utama teori konflik adalah menganalisis hubungan antara kepentingan laten dan manifest. Sekian penjelasan dari saya, teori konflik yang ditemukan oleh George Simmel. Terima kasih.